sebagaimana yang akan kita bahas pada hadis berikut ini, bagaimana sikap seorang sahabat karena dia takut dalam jual belinya itu masuk ke dalam ada unsur ribanya atau tidak. Hadis dari sahabat Ibnu Umar. Qala, dia bercerita, qultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, inni abi'ul ibil. Kata Ibnu Umar, aku menjual seekor al-ibil. Aku menjual seekor unta bil Baqi', di Baqi'. Ya, kita kenal Baqi' itu makam, tempat makam ya, sebuah tempat di Madinah. Dijual seekor unta. Fa'abi'u bidananir, lalu aku menjualnya itu dengan harga dinar. Kata Ibnu Umar, aku menjualnya dengan harga dinar. Berapa dinar? Sekian. Ternyata orang tersebut membayarnya dengan dirham. Wa akhudhu ad-darahim, dan aku mengambilnya bukan pakai uang dinar, tapi pakai dirham. Apa bedanya dinar dengan dirham? Nilainya mana lebih tinggi? Dinar. Dinar itu mata uang emas, dirham itu perak. Ya. Jadi kalau umpama ya, seekor onta ini harganya berapa dinar? 50 dinar. Kalau didirhamkan berarti sekian dirham. Ya itu dia. Jualnya pakai harga dinar, harganya sekian dinar, tapi bayarnya pakai dirham. Mungkin karena uang dinarnya nggak ada, atau karena alasan tertentu lainnya ya, dia pengennya butuhnya dirham. Jadi intinya menjual sesuatu dengan mata uang atau alat tukar yang berbeda. Sebagaimana kita ketahui pada zaman dulu orang jual beli itu ada yang barter ya, jual beras dengan beras, tukar atau beras dengan kurma, kurma dengan kismis. Nah itu bayarnya. Nah ini dinar dengan dirham, uang sama uang, ya, alat tukar dengan alat tukar. Apa hukumnya itu para jamaah? Kita kalau mau lebaran suka ada di jalanan tuh tukar duit, ya rupiah, recehan 80 atau 90, dipotong berapa? 20.000. Ya, itu boleh nggak hukumnya? Nggak boleh. Itu ada apa? Karena sama rupiah dengan rupiah. Tapi kalau kita umroh, uang rupiah kita 1 juta, tukerin dengan real, dikasihnya berapa? 1 real dikasihnya paling 200 sekian real, ya. 1 juta, padahal kebanyakan kita ngasihnya 1 juta. Dikasihnya sama mereka cuma 240 real. Boleh atau enggak? Padahal sama-sama uang. Kenapa kalau yang mau lebaran itu rupiah nggak boleh? Karena itu adalah ya satu jenis. Sama seperti dinar dengan dirham, alat tukar juga tapi berbeda. Yang nggak boleh itu adalah 5 dinar ditukar dengan 6 dinar, karena sama-sama dinar. Tapi kalau beda, maka dalam hal ini Ibnu Umar menjual dinarnya dengan dirham, jual dengan harga dinar, dia ambil dirham, dia dapatkan dirham, dan dilanjutkan wa abi'u bid darahim. Kemudian aku juga menjual dengan dirham, tapi aku ambilnya dengan dinar, kebalikannya. Wa akhudhu hadza min hadza wa u'ti hadza min hadza. Begitulah seterusnya kata Ibnu Umar, aku ambil dinar dari dirham, aku berikan dirham dari dinar. Ya, dia tanya kepada Rasulullah SAW. Padahal kalau secara logika kita ya dinilai dinar dengan dirham kalau dikonversikan sama, jual belinya jadi boleh kan? Tapi kehati-hatian Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal ini karena takut ada hal yang menyimpang, tidak diperbolehkan. Apa kata Rasulullah SAW? La ba's, tidak apa-apa wahai Ibnu Umar. Artinya boleh atau tidak? Boleh. Anta khudaha bi si'ri yaumiha. Tapi ini dia syaratnya adalah
kalau kamu mengambilnya itu dengan harga hari itu. Ya, ini karena mungkin pertimbangannya adalah onta itu harga hari ini sekian dinar, tapi berikutnya harganya nurun kan, berubah ya kan. Harga onta hari ini lagi murah, ternyata besok lagi mahal. Nah itu kan ada keuntungan ya. Dan yang kedua syaratnya malam taftariqa bainakuma syai'un, yaitu selama kalian belum berpisah, yaitu antara penjual dengan pembeli, di antara kedua kalian tidak ada sesuatu menyisakan. Artinya udah selesai itu akadnya ya, transaksinya. Ini para jemaah, hadis diriwayatkan Imam yang 5 dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Jelas ya, kita simpulkan para jemaah bahwa Ibnu Umar bertanya kepada Rasul tentang apa? Tentang transaksi jual beli yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Kenapa yang ditanyakan, apa masalahnya? Yaitu masalahnya adalah ada perubahan, ada perbedaan antara nilai tukar mata uangnya. Yang dia jual dengan dinar, dia ambil dengan dirham. Yang dia jual dengan dirham, dia ambil dengan dinar. Apa hukumnya? Kata Nabi, tidak apa-apa. Apa syaratnya? Kalau seandainya itu disepakati pada hari itu selesai dan menggunakan harga yang berlaku pada hari tersebut. Nah ini para jemaah, apa yang bisa kita ambil pelajarannya dalam pada hari ini para jemaah? Yaitu al-haditsu dalilun ala annahu yajuzu an yaqdiya 'anil dhahabi al-fiddah wa 'anil fiddati al-dhahab. Hadis inilah yang menjadi dalil para jemaah bahwa bolehnya yang namanya transaksi jual beli yang kalau kita bilang sekarang ini adalah valuta asing. Ya. Jadi jual beli dolar dengan rupiah, rupiah dengan real dan lain sebagainya. Boleh atau tidak? Nah, ini dalilnya. Ya, wa hadza min babis sarf. Ini ada termasuk bab as-sarf, yaitu money changer ya. Alladzi arrafahu al-fuqaha biqaulihim al-masarifah, yang dikenal oleh para ahli fikih pada hari ini istilahnya adalah dengan tukar apa namanya, jual beli valuta asing. Bai'un naqdin binaqdin ittahada jins aw ikhtalaf, yaitu menjual alat jual beli alat tukar, yaitu nakad dengan nakad, baik itu sama jenisnya maupun berbeda, itu namanya al-masarifah. Nah ternyata para jemaah, yushtaratu li baqa'i sihhatis sarf alla yaftariqa min majlisil aqdi, yaitu syaratnya adalah berdasarkan hadis ini ada dua, yaitu dia menggunakan harga yang berlaku pada hari itu dan sudah selesai itu transaksinya. Itu tadi sama dan berbeda apa maksudnya? Sama apa beda? Maksudnya kalian jual emas sama emas kan sama, jual emas sama dirham itu beda. Nah, jual beli tukar nakdun dengan nakdun itu namanya al-masarifah, baik satu jenis maupun beda jenis. Kalau yang satu jenis berarti syaratnya tidak boleh ada riba ya. Satu dinar dengan dinar, umpamanya jual emas dengan emas ya, biar 25 gram dengan 25 gram, meskipun yang satu 24 karat, yang satu 23 karat ya, berbeda nilainya, tapi karena jenisnya sama-sama emas tidak boleh. Tidak boleh kalau jenisnya sama. Ya, korma yang bagus dengan korma yang jelek, yang ini 2 kilo tukar dengan 1 kilo, nggak boleh. Nah ini para jamaah, kalau berkaitan dengan uang, nah itu namanya istilahnya jadi masarifah. Jadi sedang menjelaskan poin tadi itu adalah yang dikenal dalam dunia sekarang ini, yaitu jual beli valuta asing. Nah kalau satu jenis nggak boleh. Ada juga yang beranggapan gini, kalau dinar dan dirham itu kan jelas basicnya itu kan emas sama perak. Tapi kalau uang sekarang itu nggak ada, cuma kertas biasa. Betul. Jadi apa yang dihargai dari situ adalah permainan perekonomian tingkat dunia. Iya. Memang yang jelas itu hukumnya adalah apa yang dipakai selama ini sejak zaman Nabi dulu itu adalah dinar dengan dirham. Tapi kemudian karena permainan dunia seperti ini, faktanya kita akhirnya
kita mau ke luar negeri, ke negara tertentu, pasti kita akan mengikuti mata uang setempat, ya kan? Dan uang mata uangnya adalah menggunakan lembaran kertas yang sebenarnya 10.000 sama 100.000 ya kertas-kertas juga sama, ya nggak ada nilainya. Tapi karena sekarang ini berlaku seperti itu, ya ini qarrara di bagian akhir ini penulis ini, penyusun kitab ini menetapkan qarar, ketetapan perkumpulan para ahli ulama, ya. Bagaimana kalau bahasa kitanya adalah keputusan Dewan Syariah Nasional DSN-nya, menetapkan bahwa jadi karena ini sudah menjadi alat tukar secara umum, akhirnya disamakan asalkan berbeda jenis mata uangnya antara dolar dengan rupiah, itu disetarakan. Karena memang mungkin entah masuk ke dalam kategori darurat atau tidak, kalau tidak pakai itu kita nggak bisa transaksi gitu. Ya syukur-syukur kembali lagi kepada hukum asalnya menggunakan dinar ataupun dirham gitu ya. Jadi itu dalam kondisi yang tanda kutip ya khusus, asalnya sebenarnya tidak boleh karena tidak sama-sama nilai kertas, jual kertas tiba-tiba banyakkan yang ini. Nah itu ya, asal hukum asalnya tidak boleh. Terus yaumiha tadi, hari ini harga onta hari ini bisa jadi beda dengan harga onta besok. Hari ini berapa nih? Nah, onta dia hari ini masih sehat ya, besok kena sakit. Kalau sekarang masih 50 dinar, besok kena sakit atau sudah banyak onta atau permainan pasar ya berubah jadi 30. Maka yang dipakai hari itu disepakati hari itu dibayar. Selesai transaksinya. Kalau mau jual lagi besok silahkan. Kalau disepakati hari itu bayarnya besok lain lagi. Nah itu lain lagi. Nah itu kalau umpamanya hari itu bayar besok, apakah pakai harga nanti ada yang namanya, kalau zaman sekarang ada yang namanya dengan kredit ya, ataukah memang adalah hutang gitu ya. Bayar segini ya, tapi saya bayar besok. Nah, itu hutang. Harganya tetap sudah ditetapkan, tapi bayarnya hutang. Maka itu kalau seumpamanya nanti ada penundaan waktu, tidak boleh ditambah harganya kan. Itu janjinya sekarang bayar, atau besok. Sekarang belum bayar, besok aja naik tidak harganya. Nah, itu nggak boleh. Ya ada peningkatan dalam hutang piutang itu tidak boleh ada